Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya mau memperkenalkan tanaman-tanaman hias yang ada di rumah yang saya adopsi ya, dan saya pergunakan untuk mempercantik rumah saya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua ya, yang saat ini juga sedang mencari referensi untuk dekorasi rumahnya. Tentunya tanaman-tanaman hias ya. Dan tanaman-tanaman hias apa yang ada di rumah saya, teman-teman bisa tetap ikutin ya video ini. Sebelum saya memulai review pada tanaman-tanaman hias yang saya pergunakan untuk dekorasi rumah, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, terlebih dahulu di video pertama ini saya akan mengenalkan dulu media tanam ya teman-teman. Dan ini media tanam yang saya gunakan untuk tanaman-tanaman hias yang ada di rumah saya. Tentunya sangat penting ya untuk teman-teman mengetahui media tanam yang baik sebelum memutuskan untuk membeli tanaman hias. Karena kalau salah dalam menggunakan media tanam, nanti bisa-bisa tanaman hias yang kita beli bisa mati ya, atau tidak bisa bertahan dengan lama gitu. Nah, untuk media tanam ini yang saya gunakan diantaranya adalah sekam padi ya teman-teman. Ini sekam padi yang sudah difermentasi atau sudah mengalami pelapukan ya. Dan ini sekam padi yang dibakar atau sekam bakar. Untuk sekam padi ini usahakan teman-teman tidak menggunakan sekam padi yang masih baru atau masih mentah ya. Karena sekam padi yang masih mentah itu biasanya masih mengandung banyak kutu dan jamur teman-teman. Selain itu juga sifatnya masih terlalu panas ya sekam mentah itu. Nanti akibatnya bisa merusak perakaran dan tanaman bisa mati ya, kalau misalkan tanamannya tidak kuat. Untuk sekam padi fermentasi dan sekam bakar ini keduanya memiliki tingkat porositas yang sama ya sebagai media tanam. Jadi berperan penting dalam perbaikan struktur tanah sehingga nanti sistem aerasi dan drainase di media tanam itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian di sekam itu juga pori-porinya besar ya teman-teman. Nah, pori-pori yang besar ini bisa mengikat unsur hara pada tanaman. Selain itu pH-nya ini kandungannya tinggi ya, sekitar 8,5 sampai 9. pH yang tinggi bisa memperbaiki tingkat keasaman pada tanah. Nah, di sekam padi ini juga ada kandungan pupuknya ya, yaitu pupuk silika dan B1 ya. Untuk silika itu fungsinya untuk memperkuat daun pada tanaman ya, sehingga nanti daunnya bisa lebih tegak. Sedangkan B1 itu untuk menghindarkan tanaman supaya tidak stres ya, dan akar-akarnya bisa tumbuh dengan baik gitu. Selain itu, kalau yang saya baca, sekam mentah ini juga bisa mengisolasi racun ya, racun dan penyakit pada tanaman. Kemudian juga berguna untuk mengatasi tanah yang rusak karena terkontaminasi oleh bahan kimia. Selain itu karena ini poros ya teman-teman ya, ini bisa membuat tanah supaya tetap gembur ya. Nah, selain sekam padi, yang saya gunakan selanjutnya adalah daun bambu teman-teman. Dan di sekitar rumah saya ini banyak ya pohon bambu, jadi ini daun bambunya saya ambil dari sekitar rumah, dan saya mengambil di sekitar rumpun bambu ya. Daun yang diambilnya itu daun yang sudah mengalami pelapukan teman-teman. Dan kalau misalkan ada daun-daun yang belum lapuk terbawah, biasanya saya itu fermentasi ya, supaya mempercepat pelapukan. Untuk cara memfermentasi daun bambu dan sekam ini saya sudah buatkan ya videonya, dan nanti saya sematkan di pojok kanan kiri atas, teman-teman bisa menontonnya ya kalau ingin tahu caranya. Nah, untuk daun bambu ini seperti halnya sekam padi ya, ini mengandung silika yang bagus untuk daun. Kemudian ini juga mengandung fosfor dan kalium yang tinggi ya, unsur hara primer yang dibutuhkan oleh banyak tanaman. Selanjutnya selain daun bambu, saya menggunakan andam ya teman-teman. Ini andam, kemudian pine bark atau cacahan pohon pinus ya, kulit pinus biasanya ini yang udah mati.
kemudian perlite. Nah untuk pine bark dan andam ini sebetulnya unsur haranya tidak terlalu banyak ya, cuman ini berfungsi untuk menambah porositas. Kalau perlite ini tidak ada unsur haranya ya, sebetulnya ini untuk menambah porositas dan penyerapan air ya yang kita siram ke dalam media tanam. Untuk menambah porositas selain perlite yang tidak ada nutrisinya itu bisa teman-teman tambahkan hidroton ya, hidroton dan batu apung atau batuan lapa ya, batu apung itu. Nah itu keduanya bisa juga digunakan untuk menambah porositas. Kalau saya hanya menggunakan perlite sih, perlite, pine bark dan andam ya. Itu sifatnya yang porositas itu bisa meminimalisasi nanti ya, menyesenggarakan rakyat itu. Saya ulangi ya biar tidak diketahui. Menyesengsarakan, meminimalisasi pembusukan akar. Kemudian saya juga menggunakan pupuk kandang ya teman-teman. Ini pupuk kandang kotoran domba ya, dan ini sudah lama ya, jadi sudah dingin gitu. Dan untuk penggunaannya jangan terlalu banyak ya, nanti takarannya sedikit saja, mungkin setengahnya dari takaran yang lain ya. Kalau terlalu banyak ini bisa menyebabkan akarnya terbakar ya, dan tanamannya bisa mati sih, bukannya jadi subur ya. Selanjutnya saya menggunakan juga media tanam lumut ya, atau moss ya. Ini lumut mati teman-teman, tapi teman-teman juga bisa menggunakan lumut yang masih hidup ya. Dan lumut ini sebagai media tanam juga bisa dijadikan untuk topping ya, seperti di sini di Monstera deliciosa ini saya menggunakan lumut untuk topping ya di atas permukaan tanah. Tujuannya untuk merangsang akar, dan bagus juga sih ya, lebih estetik kalau dipakein lumut gitu, lebih bagus. Ini menjaga kelembaban dari media tanam ya teman-teman. Nah untuk yang saya perbanyak tanaman-tanaman itu biasanya media tanamnya saya hanya kasih lumut dulu ya. Jadi kalau saya cacah itu biasanya saya tanam di media tanam lumut, dan nanti kalau sudah tumbuh akar dan akarnya semakin banyak, saya pindahkan ke humus daun bambu, karena untuk lumut saja itu tidak cukup ya nutrisinya, dan daun bambu ini kaya nutrisi. Jadi setelah tumbuh banyak akar biasanya media tanamnya saya ganti jadi daun bambu. Cuman daun bambu ini kelemahannya lebih cepat terurai ya, jadi kita harus lebih sering mengganti media tanam kalau hanya menggunakan daun bambu. Untuk komposisi media tanam sebetulnya tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar ya, semuanya bisa aja, tapi tergantung juga dengan jenis tanamannya. Nah untuk teman-teman yang suka menyiram bisa menggunakan media tanam yang poros ya, jadi campuran tanahnya nanti sedikit aja, dan ini saya tidak bawa tanah ya. Jadi untuk misalkan ini pot yang sama, nanti teman-teman bisa menggunakan media tanam ini semuanya satu pot gitu ya, kecuali pupuk kandang setengah pot, dan nanti tanahnya bisa setengah pot juga ya. Nanti kalau dicampurkan itu bisa menjadi komposisi media tanam yang poros. Tapi kalau teman-teman yang menyiramnya pengen jarang ya, sekitar seminggu sekalian gitu, bisa menggunakan tanahnya lebih banyak ya. Nanti dengan tanah yang lebih banyak, komposisinya menjadi lebih padat ya teman-teman, dan tanah itu bisa menampung air lebih banyak. Kembali lagi sih sebetulnya ke kebiasaan teman-teman ya dalam menyiram, kemudian juga tergantung juga di mana tanaman ditempatkan. Kalau ditempatkan di outdoor kan biasanya lebih sering terkena air hujan ya teman-teman, jadi usahakan kalau di outdoor itu media tanamnya poros. Tapi kalau di rumah misalkan mau lebih padat bisa juga ya, nanti komposisinya tanahnya lebih banyak aja gitu. Nah kalau yang banyak juga yang lain itu biasanya tanahnya itu diganti pasir malang ya, saking pengen porosnya gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan pasir malang ya kalau tidak mau menggunakan tanah.
dan itu lebih aman sih kalau misalkan tanamannya kita taruh di outdoor. Selain tergantung dari penyiraman, media tanam itu poros atau tidaknya tergantung juga dari tanamannya ya. Tanaman seperti tanaman monstera ini monstera deliciosa ya, dan ini rentan sekali terjadi pembusukan akar teman-teman. Jadi untuk media tanamnya ini usahakan menggunakan media tanam yang poros. Jadi tergantung juga dengan tanamannya ya, dan tidak ada patokan yang betul ya, yang standar gitu. Jadi semuanya tergantung dari penyiraman, kemudian dari lokasi penyimpanan tanaman, dan juga jenis tanamannya. Jadi teman-teman untuk meracik media tanam itu harus paham betul ya dengan tanaman hiasnya. Oke, untuk media tanam mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga perkenalan dari media tanam yang saya gunakan ini bisa menambah informasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan di video ini. Selanjutnya mungkin nanti akan saya mulai perkenalkan ya tanaman-tanaman hias, dan saya mulai dengan Monstera deliciosa ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Apabila ada saran dan komentar bisa dilampirkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman,